Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu iman. Apa kabar saudaraku muslim semua? Semoga semua baik-baik, sehat walafiat, berlimpah rejeki, bahagia dalam keluarga, dan tentunya selalu berusaha mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan membacakan hadis Sahih Bukhari Kitab Wudu bab 16-35. Semoga sudi mendengarkan hingga selesai, sehingga bisa menambah ilmu kita semua. Berikut keterangannya. Bab ke-16. Orang yang membawa air untuk bersuci. Abu Darda berkata, tidak adakah di antara kalian orang yang mempunyai 2 buah sandal dan air untuk bersuci serta bantal? Dalam bab ini Imam Bukhari telah meriwayatkan dengan sanadnya hadits Anas di muka tadi. Bab ke-17. Membawa tongkat beserta air dalam beristinja. Dalam bab ini Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Anas yang diisyaratkan di muka. Bab ke-18. Larangan beristinja dengan tangan kanan. Abu Qatadah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu minum, maka jangan bernapas di tempat air itu, dan apabila datang ke kamar kecil, maka janganlah memegang, dalam satu riwayat, jangan sekali-kali memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Apabila salah seorang dari kamu mengusap, maka jangan mengusap, dan dalam riwayat lain, bersuci, dengan tangan kanannya. Bab ke-19. Tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing. Dalam bab ini Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Abu Qatadah sebelum ini. Bab ke-20. Beristinja dengan batu. Dalam bab ini Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan pada Al-Manaqib 62, bab 20. Bab ke-21. Tidak boleh beristinja dengan kotoran binatang. Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak buang air besar, lalu beliau menyuruh saya untuk membawakan beliau 3 batu. Saya hanya mendapat 2 batu dan saya mencari yang ketiga namun saya tidak mendapatkannya. Lalu, saya mengambil kotoran binatang, kemudian saya bawa kepada beliau. Beliau mengambil 2 batu itu dan melemparkan kotoran tersebut, dan beliau bersabda, ini adalah kotoran. Bab ke-22, berwudu sekali-sekali. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu sekali-sekali. Bab ke-23. Berwudu 2 kali. Dari Abad bin Tamim dari Abdullah bin Zaid bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu 2 kali. Bab ke-24. Berwudu 3 kali. Humran, bekas hamba sahaya Utsman, mengatakan bahwa ia melihat Utsman bin Affan minta dibawakan bejana air. Dan dalam satu riwayat darinya, ia berkata, aku membawakan Utsman air untuk bersuci, sedang dia duduk di atas tempat duduk, lalu dia berwudu dengan baik, lalu ia menuangkan air pada kedua belah tangannya 3 kali, lalu ia membasuh keduanya. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya di bejana, lalu ia berkumur, menghirup air ke hidung, dan mengeluarkannya, kemudian membasuh wajahnya 3 kali, dan membasuh kedua tangannya sampai ke siku 3 kali, lalu mengusap kepalanya, lalu membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kakinya 3 kali. Setelah itu ia berkata, aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu di tempat ini dengan baik, kemudian beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian datang ke masjid, lalu salat 2 rakaat, yang antara kedua salat itu ia tidak berbicara kepada dirinya tentang sesuatu, kemudian duduk, maka diampunilah dosanya yang telah lampau. Utsman berkata, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu terpedaya. Dalam satu riwayat dari Humran disebutkan bahwa setelah Utsman selesai berwudu, ia berkata, maukah aku ceritakan kepada kalian suatu hadits yang seandainya bukan karena suatu ayat Al-Quran, niscaya aku tidak akan menceritakannya kepada kalian. Saya mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang berwudu dengan wudu yang baik lalu mengerjakan salat, kecuali diampuni dosanya yang ada di antara wudu dan salat sehingga ia melakukan salat. Urwah berkata, ayatnya ialah, innallazina yaktumuna, ma anzalnaha,
minal bayinati, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas. Bab ke-25. Menghirup air ke hidung dan mengembuskannya kembali. Hal ini diriwayatkan oleh Utsman, Abdullah bin Zaid, dan Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung, dan mengembuskannya kembali, dan barang siapa yang melakukan istijmar, bersuci dari buang air besar hendaklah melakukannya dengan ganjil tidak genap. Bab ke-26. Mencuci sisa-sisa buang air besar dengan batu yang berjumlah ganjil. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu wudu hendaklah ia memasukkan air ke hidungnya kemudian hendaklah ia mengembuskannya, dan barang siapa yang bersuci dari buang air besar hendaklah ia melakukannya dengan hitungan ganjil tidak genap. Apabila salah seorang dari kamu bangun dari tidurnya, hendaklah ia membasuh tangannya sebelum ia memasukkan ke dalam air wudunya. Sesungguhnya, salah seorang di antaramu tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Bab ke-27. Membasuh kedua kaki. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan pada kitab kedua, Ilmu, bab ketiga, nomor hadits 42. Bab ke-28. Berkumur-kumur dalam wudu. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zaid dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Utsman yang baru saja disebutkan pada hadits nomor 105. Bab ke-29. Membasuh tumit. Ibnu Sirin biasa mencuci tempat cincinnya bila berwudu. Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah sewaktu ia sedang berjalan melalui tempat kami, dan pada saat itu orang-orang sedang berwudu dari tempat air untuk bersuci, ia berkata, sempurnakanlah olehmu semua wudumu, karena Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, celakalah bagi tumit-tumit itu dari siksa api neraka. Bab ke-30. Membasuh kaki dalam kedua terompah dan bukannya mengusap di atas kedua terompah. Ubaid bin Juraij berkata kepada Abdullah bin Umar, hai Abu Abdurrahman, aku melihat Anda mengerjakan 4 hal yang tidak pernah kulihat dari seorang pun dari golongan-golongan sahabat Anda yang mengerjakan itu. Abdullah bertanya, apa itu, wahai Ibnu Juraij? Ibnu Juraij berkata, aku melihat Anda tidak menyentuh tiang kecuali Hajar Aswad, aku melihat Anda memakai sandal yang tidak dengan bulu yang dicelup, aku melihat Anda mencelup dengan warna kuning, dan aku melihat Anda apabila di Mekah orang-orang mengeraskan suara bila melihat bulan, sedangkan Anda tidak mengeraskan suara sehingga tiba hari Tarwiyah yaitu, tanggal 8 Zulhijjah. Lalu, Abdullah bin Umar berkata kepadanya adapun tiang, karena aku tidak melihat Rasulullah menyentuh kecuali pada Hajar Aswad, adapun sandal yang tidak dengan bulu yang dicelup, karena aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenakan sandal yang tidak ada rambutnya dan beliau wudu dengan mengenakannya, lalu aku senang untuk mencelup dengannya. Adapun mengeraskan suara karena melihat bulan, aku tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan suara karena melihat bulan sehingga kendaraan keluar dengannya. Bab ke-31. Mendahulukan yang kanan dalam berwudu dan mandi. Aisyah berkata, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tertarik dalam satu riwayat, senang, untuk mendahulukan yang kanan sedapat mungkin, dalam bersandal, bersisir, dan dalam seluruh urusan beliau. Bab ke-32. Mencari air wudu apabila telah tiba waktu salat. Aisyah berkata, waktu salat subuh sudah tiba, lalu dicarilah air, tetapi tidak dijumpai, kemudian beliau bertayamum. Anas bin Malik berkata, aku melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedangkan waktu asyar telah tiba, orang-orang mencari air wudu, namun mereka tidak mendapatkannya. Maka pergilah orang yang rumahnya dekat masjid, kepada keluarganya, untuk berwudu, dan yang lain tetap di situ, lalu dibawakan tempat air wudu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu beliau meletakkan tangan beliau di bejana itu, dalam satu riwayat, lalu didatangkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bejana tempat mencuci, mencelup kain yang terbuat dari batu dan berisi air. Beliau lalu meletakkan telapak tangan beliau, tetapi bejana tempat mencelup ini tidak muat kalau telapak tangan beliau direnggangkan, lalu beliau kumpulkan jari-jari beliau, kemudian beliau letakkan di dalam tempat mencuci, mencelup itu, dan beliau menyuruh orang-orang berwudu dari air itu. Anas berkata, aku melihat air itu keluar dari bawah jari-jari beliau sehingga orang yang terakhir dari mereka selesai berwudu. Kami bertanya, berapa jumlah kalian? Dia menjawab, 80 orang lebih. Bab ke-33. Air yang digunakan untuk membasuh atau mencuci rambut manusia. Atta, memandang tidak ada salahnya untuk membuat benang-benang dan tali-tali dari rambut manusia. Dalam bab ini juga disebutkan tentang pemanfaatan sesuatu yang dijilat atau digigit oleh seekor anjing dan lewatnya anjing melewati masjid. Az-Zuhri berkata, apabila seekor anjing menjilat suatu bejana yang berisi air, sedangkan selain di tempat itu tidak ada lagi air yang dapat digunakan untuk berwudu, bolehlah berwudu dengan menggunakan air tersebut. Sufyan berkata, ini adalah fatwa agama yang benar. Allah Ta'ala berfirman, falam tajitu ma'an fatayamamu, dan apabila kamu tidak mendapatkan air, lakukanlah tayamum. Demikian itulah persoalan air, dan dalam hal bersuci ada benda yang dapat digunakan untuk berwudu dan bertayamum. Ibnu Sirin berkata, aku berkata kepada Abidah, kami mempunyai beberapa helai rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami peroleh dari Anas atau keluarga Anas. Ia lalu berkata, sungguh, kalau aku mempunyai sehelai rambut dari beliau, itu akan lebih aku senangi daripada memiliki dunia dan apa saja yang ada di dunia ini. Anas berkata bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencukur kepalanya, Abu Talha adalah orang pertama yang mengambil rambut beliau. Bab ke-34. Apabila anjing minum di dalam bejana salah seorang dari kamu, hendaklah ia mencucinya 7 kali. Abu Hurairah berkata, sesungguhnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anjing minum dari bejana salah seorang di antaramu, cucilah bejana itu 7 kali. Abdullah ibnu Umar berkata, anjing-anjing datang dan pergi mondar-mandir di masjid pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka tidak menyiramkan air. Bab ke-35. Orang yang berpendapat tidak perlu berwudu melainkan karena adanya benda yang keluar dari 2 jalan keluar yakni kubul dan dubur karena firman Allah. Atau salah seorang dari kalian keluar dari tempat buang air atau toilet. Al-Maidah, 6. Atta, berkata mengenai orang yang dari duburnya keluar ulat atau dari kemaluannya keluar benda semacam kutu, maka orang itu wajib mengulangi wudunya jika hendak melakukan salat. Jabir bin Abdullah berkata, apabila seseorang tertawa di dalam salat, ia harus mengulangi salatnya, tetapi tidak mengulangi wudunya. Hasan berkata, apabila seseorang mengambil memotong rambutnya atau kukunya atau melepas sepatunya, ia tidak wajib mengulangi wudunya. Abu Hurairah berkata, tidaklah wajib mengulangi wudu kecuali bagi orang-orang yang berhadas. Jabir berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di medan perang Zatur Rika, dan seseorang terlempar karena sebuah panah dan darahnya mengucur, tetapi dia ruku, bersujud, dan meneruskan salatnya. Al-Hasan berkata, orang-orang muslim tetap saja salat dengan luka mereka. Taus, Muhammad bin Ali, Atta, dan orang-orang Hijaz berkata, berdarah tidak mengharuskan pengulangan wudu. Ibnu Umar pernah memijit luka bisulnya sampai keluarlah darahnya, tetapi ia tidak berwudu lagi. Ibnu Aufa pernah meludahkan darah lalu diteruskannya saja salatnya itu. Ibnu Umar dan Al-Hasan berkata, apabila seseorang mengeluarkan darahnya, yakni berbekam atau bercanduk, yang harus dilakukan baginya hanyalah mencuci bagian yang dicanduk. Zaid bin Khalid radhiyallahu an bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an, bagaimana pendapat Anda apabila seseorang bersetubuh dengan istrinya, namun tidak mengeluarkan air mani? Utsman berkata, hendaklah ia berwudu sebagaimana wudu untuk salat dan membasuh kemaluannya. Utsman berkata, aku mendengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Khalid berkata, aku lalu menanyakan hal itu kepada Ali, Zubair, Talha, dan Ubay bin Ka'ab, mereka menyuruh aku demikian.
Urwah ibnu Zubair berkata bahwa Abu Ayyub menginformasikan kepadanya bahwa dia mendengar yang demikian itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus kepada seorang Ansor, lalu ia datang dengan kepala meneteskan air, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barangkali kami telah menyebabkanmu tergesa-gesa. Orang Ansar itu menjawab, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu tergesa-gesa atau belum keluar mani maka wajib atasmu wudu. Demikianlah bunyi hadis Sahih Bukhari Kitab Wudu bab 16-35. Semoga bermanfaat bagi kita semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa dukungannya untuk channel kecil ini, agar lebih berkembang, dengan like dan subscribe. Kritik dan saran kami tunggu di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.